Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Power Team Indonesia tetap semangat. Kita ngumpul lagi malam ini di akademinya. Yang mana ini adalah spesifik materi, yang mana dasar-dasar pengembangan kita akan meluncurkan di awal, dan kedepannya juga kita akan meluncurkan akademi spesifik tentang produk ekosistemnya. Nah, jadi ada beberapa materi yang memang sudah kita rencanakan secara bertahap. Pastinya materi akademi malam ini akan berhubungan ya dengan materi yang sebelumnya. Teman-teman sudah menguasai logika dari matriks sistem, logika dari pemasaran. Dan kali ini apa yang harus Anda lakukan setelah bergabung di Metaverse? Teman-teman, saya yakin semua orang itu memahami apa yang harus dilakukan. Cuma di dalam materi ini kita mengingatkan kembali agar teman-teman bisa memahami seutuhnya pola pengembangan bisnis ini. Bisnis ini cukup menarik dan cukup santai kita kerjakan ketika teman-teman menguasai dari pola pengembangannya dan mengerti tentang logika dari program ini. Nah, di sini kita malam ini ngumpul 91 orang dan mungkin akan terus bertambah, dan harapannya dengan adanya pertemuan rutin ini bisa membantu secara pemahaman. Yang paling penting dari acara akademi atau Zoom Akademi Power Team malam ini adalah sesi tanya jawabnya, sesi sharingnya. Nah, di sana kita akan bertukar pemahaman, bertukar pengalaman, saling memotivasi. Dan bagi teman-teman yang menemukan kendala dalam pengembangan bisnis ini, beberapa poin yang mungkin belum terjawab bisa disampaikan nanti di sesi sharing. Itu yang paling penting. Ya, artinya kita ngobrol santainya itu adalah salah satu hal yang positif, yang mana kita bisa saling memberi solusi, saling memotivasi, dan itu adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan bisnis ini. Dan di sini saya melihat ada beberapa yang memang baru ya bergabung di Power Team, dan saya ucapkan selamat datang di Power Team Indonesia. Kami sangat serius karena kami tahu apa yang kami kerjakan. Kami terhubung di global internasional, kami tahu mengerti proyek ini arahnya kemana. Ya, jadi kita serius banget. Artinya teman-teman juga harus mengikuti kami. Keseriusan akan menghasilkan di akhir, uang besarnya ada di akhir. Ya, sekarang kita baru pemanasan. Ini belum mulai, ini baru pra peluncuran. Produk ekosistem belum diluncurkan, baru dasarnya, baru fondasinya diluncurkan, yaitu Force Classic. Oke, saya akan masuk ke materi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang, kita masuk ke sesi materi. Salam kenal ya buat teman-teman yang belum mengenal, saya Kenzi dari Batam, dan saya fokus pengembangan di proyek desentralisasi under Lado Oktanikop. Saya izin untuk mute all. Oke, kemudian saya akan masuk ke slide. Oke, kemudian saya akan setting full screen, minimize, hide plot. Oke, setting selesai. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi materi. Saya sudah menampilkan slide pertama. Selamat datang di Force Power Team Academy. Teman-teman, kita akan membahas tema apa yang harus Anda lakukan setelah bergabung di Metaverse. Ya, ini adalah dasar pengembangan bisnis. Teman-teman harus menyadari kita sedang berbisnis, bukan investasi. Kita bisa berinvestasi tapi hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita berbisnis itu adalah untuk perubahan hidup. Teman-teman harus mengerti tentang investasi dan bisnis. Teman-teman bisa memasukkan dana 10 juta di dalam pembelian matrik dan berharap pasif bisa mendapatkan keuntungan 100-200% dari modal yang dikeluarkan. Apakah itu membuat kaya? Enggak. Apakah itu membuat perubahan hidup? Enggak. Perubahan hidup itu adalah di bisnisnya. Semua platform investasi bukan untuk kaya, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang harus dipahami. Artinya, di dalam akademi ini, apa yang harus Anda lakukan setelah bergabung di Metaverse agar kaya, agar berubah secara finansial, dan di sini saya akan sampaikan satu persatu tahapnya. Oke, teman-teman, sebelumnya kita masuk ke sesi tujuannya. Jadi tujuan akademi itu adalah menumbuhkan pemahaman untuk memulai dalam membangun bisnis Metaverse. Ya, teman-teman di sini ini ada business owner, artinya kita membeli program. Program ini dibuat oleh Lado Oktanikop. Program ini ditanamkan di dalam Polygon sehingga apa yang kita beli itu adalah permanen, tidak ada expirednya, dan itu adalah alat untuk kita mengembangkan bisnis. Itu yang kita beli.
Dan ketika kita membeli alat tersebut, artinya kita sudah mempunyai bisnis sendiri, ya, bisnis owner. Nah, teman-teman harus menyadari ketika bergabung di Metaforce ini, mindsetnya bukan lagi follower, bukan lagi sekedar ikut-ikutan, bukan lagi untuk merame-ramekan sebuah proyek investasi pada umumnya. Kita sedang berada di dalam mindset depth, ya, pengembangan produk ekosistem blockchain secara keseluruhan. Teman-teman, di sini kita sedang mengembangkan produk kita, ya, kita sama-sama. Di sini hubungan kita adalah mitra, bukan antar downline dan upline. Karena pada prinsipnya program yang kita beli itu sama, harganya sama, matriknya sama, mempunyai level-level kosong yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, teman-teman, ini saya ungkapkan kembali bahwa Metaforce ini adalah target utamanya adalah menjadi platform DeFi nomor 1 di dunia, ya, akan menjadi platform keuangan nomor 1. Targetnya ke situ. Ini merupakan pemasaran terdesentralisasi matriks sistem pertama di dunia. Pemasaran matriks sistem pertama di dunia ini merupakan fondasi awal untuk pengembangan ekosistem produk blockchain secara keseluruhan. Apa aja produk blockchain secara keseluruhan? Itu ada namanya koin, cryptocurrency, ada namanya NFT, ada namanya Metaverse, dan ada banyak lagi produk-produk seperti game blockchain, kemudian ada lagi staking program yang dijalankan oleh algoritma, dan banyak lagi seperti marketplace blockchain teknologi. Nah, artinya teman-teman, kita sedang mengembangkan produk-produk tersebut. Kita semuanya sama, mempunyai platform yang sama, mempunyai matrik yang sama, dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah membentuk tren bisnis ini, ya, agar bisnis ini diterima di Indonesia menjadi tren bisnis, di global juga akan terjadi bahwa bisnis ini akan menjadi tren. Sistem ini berbeda dengan sistem yang dulu pernah kita kerjakan. Dia mempunyai kekuatan desentralis, ya. Ini merupakan sistem yang sangat aman, yang tidak ada faktor sentral apapun, ya. Sistem desentralisasi ini adalah solusi untuk kebebasan. Teman-teman, ini adalah bisnis kebebasan. Teman-teman bebas berkreasi, bebas dari tekanan, bebas dari aturan, ya. Semuanya sudah terprogram secara teratur di dalam algoritma sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu dari jalannya program itu. Oke, artinya ini cukup kuat. Teman-teman, sistem ini nggak bisa dimatikan oleh siapapun. Dia akan terus berjalan dan selamanya ada, selama internet ada, selama listrik ada. Nah, di sini kita sekarang sudah bergabung di Metaforce. Kita melihat roadmap-nya cukup jauh ke depannya, ya. Development sudah dikembangkan, sudah berjalan. Dari development mereka sudah meluncurkan program 1 yaitu klasik, ya. Artinya baru 1 langkah. Dan 2 minggu atau 3 minggu ke depan akan dimunculkan 1 produk yaitu NFT royalty. Oke. Setelah itu nanti ada platform Metaverse demo, artinya pelatihan demo platform dulu, kemudian nanti ada produk lain seperti IDO Forcecoin, kemudian ada juga post program, dan kedepannya juga ada banyak sekali produk, ya, produk blockchain, semua alam semesta blockchain. Artinya kita belum mulai sebetulnya, ya, kita pra peluncuran. Kita masih mengikuti di awal. Artinya peluang ini cukup besar untuk teman-teman sehingga harus mempersiapkan diri dari awal. Oke, itu adalah pembukanya bahwa ini adalah bisnis pemasaran matriks sistem. Produknya adalah matriks sistem, tujuannya adalah membeli matriks sistem ini, tujuannya ke sini, ya. Cryptocurrency, NFT. Jadi ada fungsinya matriks sistem yang kita beli itu selain untuk dipasarkan kembali dapat bonus 100%, fungsi utamanya adalah untuk ekosistem ini. Tanpa ada matriks sistem, kita tidak akan mendapatkan potensi uang yang ada di produk blockchain yang akan dikembangkan di Metaforce. Itu yang harus dipahami. Teman-teman, pertama ketika kita sudah bergabung, kita harus memahami cara kerja sistem dan teknologi Metaforce. Oke, di sini bukan menghafal. Pahami kalimatnya adalah memahami. Oke, ketika teman-teman memahami, bukan berarti harus hafal, tapi memahami itu adalah salah satu langkah awal untuk melakukan pengembangan bisnis ini.
Dengan sendirinya ketika teman-teman memahami ya A sampai Z tentang project ini, dengan sendirinya finishingnya akan terjadi setelah melakukan action. Teman-teman akan hafal sendiri ketika melakukan, karena akan ada perulangan. Pertanyaan yang berulang, dijawab yang berulang, itu adalah salah satu finishing atau proses yang harus dilalui untuk mematangkan pemahaman maksimal di dalam ekosistem Metaverse. Kami, Power Team, sudah merilis 5 pilar, kami di Power Team sudah merilis penjelasan Metaverse ekosistem lengkap beserta teknologinya. Teknologi yang harus dikuasai, dasar kekuatannya adalah blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, desentralisasi application atau dApps. Nah, ini adalah kekuatannya secara teknologinya. Nah, teman-teman selain teknologinya juga harus menguasai pola matriks sistem atau cara kerjanya. Ada juga di dalam video ini, ya. Teman-teman juga ketika kita sudah memahami ini, kita harus menemukan logika dari bisnis ini supaya kita bisa berkreasi, menganalogikan sesuatu ketika ada market yang mungkin harus disesuaikan. Jadi di dalam pengembangan bisnis ini, teman-teman ada namanya komunikasi ya dua arah, artinya tanya jawab sama calon mitra. Teman-teman akan menemukan titiknya, ya. Kita akan menemukan kekurangan atau kelebihan seseorang ketika ada interaksi. Ketika seseorang itu dalam tanya jawab mengerti teknologi blockchain, artinya kita tidak perlu menjelaskan teknologi blockchain. Ketika kita menjelaskan orang ini tidak mengerti tentang smart contract, blockchain, cryptocurrency, artinya kita harus mengalihkan analoginya ke apa yang dia ngerti. Bisa kita mengalihkan ke suatu produk tertentu misalnya, yang penting analogi atau penjelasannya itu bisa diterima dan nyampe. Nah, untuk menemukan logika itu sendiri, teman-teman bisa memahaminya di akademi sebelumnya, yang minggu kemarin. Nah, artinya akademi malam ini terhubung juga dengan akademi yang ke-1, materi utama yang mana kita rilis menemukan logika bisnis Metaverse untuk pemahaman pengembangan berkelanjutan. Ini akademi tanggal 28 bulan Juli baru ini. Nah, kedepannya juga akademi malam ini akan terhubung juga ke materi yang ketiga. Nah, ini adalah pusat pemahamannya di sini. Oke. Kemudian, teman-teman juga tahap keduanya harus paham tentang rencana pemasaran. Jadi di selain kita menguasai teknologi dan sistem di slide pertama tadi, teman-teman juga mulai belajar tentang rencana pemasaran. Materi rencana pemasaran sebenarnya ada banyak di ulasan materi umum yang mungkin beberapa poin bisa digunakan sebagai pengembangan. Jadi rencana pemasaran ini merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnis, pastinya ada perencanaan yang harus dilakukan. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dan arah tujuan pengembangan strategi bisnis dalam memperoleh atau pencapaian yang maksimal. Nah, di sini teman-teman juga harus merencanakan dalam hal target marketnya. Oke. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini, kita bisa mengembangkan secara online dan offline. Oke. Nah, online dan offline itu pastinya mempunyai pola pengembangan yang berbeda. Online bisa kita kembangkan menggunakan media sosial dan beserta grup-grup yang sudah kita buat. Dan offline bisa dilakukan dengan metode seminar segala macamnya yang bersifat offline. Dan teman-teman untuk menarik market, teman-teman bisa menggunakan metode offline dengan penggunaan alat atau tool, bisa seperti mungkin spanduk, ya. Ketika punya warung misalnya taruh di depan warung, yang mana tujuannya adalah menarik market, memfilter market. Atau mungkin punya kendaraan motor atau mobil, bisa buat stiker tentang Metaverse, sedikit penjelasan detail beserta nomor handphone di bawahnya. Atau mungkin ada hal lain seperti kostum, baju, topi, itu adalah salah satu alat atau media yang kita lakukan untuk offline supaya memfilter market. Filter market awal itu tujuannya agar orang bertanya aja dulu, apa itu Metaverse, ya. Kemudian juga ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam strategi offline, baik itu basecamp, seminar, tabel talk, dan lain-lain. Oke. Nah, teman-teman, tentang perencanaan pemasaran, kita harus mempunyai target market. Ya,
kita bergerak di dalam produk blockchain, ya, artinya kita pasti paham tentang marketnya. Nah, ini berhubungan dengan cryptocurrency, artinya kita bisa menargetkan market kripto. Orang-orang yang familiar tentang potensi kripto, ini bisa kita jadikan target market, yang mana ini bisnis ini adalah untuk menghasilkan cryptocurrency yang mempunyai pola pendapatan atau pengembangan yang berbeda. Teman-teman, market kripto itu orang-orang untuk mendapatkan cryptocurrency itu ada beberapa hal pada umumnya, ya. Pertama, mereka akan mendapatkan dengan cara membeli di market misalnya. Kemudian mereka membeli mesin mining, atau mungkin mereka ikut program staking atau membeli ICO cryptocurrency. Nah, poin-poin itu pastinya berbeda di Metaverse untuk mendapatkan kripto dengan pola cara yang berbeda, yaitu dengan program matrix system. Artinya ada tambahan cara mendapatkan kripto. Nah, ketika teman-teman bisa menyentuh market kripto dan bisa menjelaskan secara detail, potensinya lebih tinggi untuk bergabung karena mereka sudah paham potensi dari aset cryptocurrency. Kemudian, teman-teman juga harus merencanakan pemasarannya dengan melihat market korban scam, ya, karena semua orang tidak mau ditipu, karena semua orang terkadang tidak ingin kehilangan uang. Di situ titiknya, teman-teman bisa memasukkan program ini, ya, dengan menargetkan kelebihan dari bisnis ini, ya. Ketika orang tersebut mungkin, ya, bukan mengerti tentang kripto, teman-teman bisa masuk dari ketahanan sistemnya. Teman-teman bisa masuk dari penciptaan peluang, ya, untuk perubahan hidup. Nah, jadi fokusnya satu-satu. Jangan kita harus mengerti target market kita, apa perencanaannya, dan kita tidak bisa sekalian memasukkan semua informasi, pastinya karena Metaverse ini informasinya cukup luas. Ketika teman-teman ingin diceritakan semua, ya mungkin seharian nggak habis. Sehingga teman-teman harus pandai melihat karakter dari calon mitra itu sendiri, kemudian pemahaman dari calon mitra itu sendiri. Nah, ketemukan titiknya. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke market investor, apalagi ke depannya setelah diluncurkan produk NFT, staking program, kemudian Metaverse Coin utamanya diluncurkan, maka teman-teman bisa menyentuh market investor. Untuk saat ini, market investor sebenarnya udah bisa diinformasikan, ya. Hanya diinformasikan, bukan tujuannya supaya mereka bergabung. Sehingga ketika teman-teman memberikan informasi kepada market investor, orang-orang pasif yang banyak uang, hari ini, ya, sampaikan aja informasi peluangnya, kemudian bukan berharap untuk bergabung, ya. Nanti setelah NFT diluncurkan kembali lagi ke market investor, ya. Tunjukkan bukti pendapatan NFT-nya, kemudian seperti apa pola kerja NFT-nya setelah diluncurkan, maka teman-teman besar potensinya closing, ya, setelah pertemuan kedua. Oke. Kemudian teman-teman pasti yang tadi penciptaan peluang ini adalah target market umum, karena pada umumnya semua orang ingin berubah hidup, ya. Semua orang ingin membahagiakan keluarganya. Mungkin kita sanggup hidup susah, tapi mungkin di sisi lain ketika, ya, orang-orang yang kita sayangi misalnya ingin sesuatu, kita bisa beralasan, tapi yakin pasti akan merasakan sesuatu di dalam hati. Nah, mulai dari hal-hal seperti itu artinya adalah sebuah penciptaan peluang, perubahan. Teman-teman bisa masuk ke market yang pola seperti itu, ya. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke blockchain market, ya. Blockchain market ini masuk dalam ekosistem produk blockchain pada umumnya. Orang-orang yang mengerti tentang Metaverse, orang-orang yang mengerti tentang NFT, tentang staking program, tentang cryptocurrency itu sendiri, ini bisa masuk. Kemudian MLM market, ya. MLM market bagaimana teman-teman bisa memasukkan materi business owner, ya. Kalau di MLM misalnya teman-teman mengembangkan bisnis orang lain, menjual produk orang lain, mendapatkan 10% seperti itu, dengan penjelasan detail, artinya memunculkan kekuatan dari bisnis ini, maka target MLM market akan ketarik. BO market, ya, bisnis investasi,
yang biasa scam-scam itu bisa masuk. Nah, jadi tergantung perencanaan pemasaran kita seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan marketnya. Ketika kita menemukan poin-poin ini, teman-teman harus memilih penjelasan. Jadi tidak bisa ketika teman-teman menemukan MLM market misalnya, tapi menjelaskan tentang hal lain seperti market korban scam, seperti itu nggak bisa. Karena MLM itu pada intinya ada produknya dan tidak menipu. Ya, seperti itu. Itu MLM yang benar. Memang ada beberapa MLM yang tetap ada produknya tapi berpotensi menipu itu ada. Cuman tidak semua LMM itu memang benar-benar ada produknya dan itu tidak menipu. Cuma di sisi lain masih ada keunggulan dari Metaforce yaitu di bisnis owner-nya atau owner bisnis atau bisnis kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, untuk online dan offline ya pastinya bisa dikembangkan di project ini. Teman-teman bisa menyesuaikan. Dari Power Team untuk di awal pra-peluncuran itu akan memaksimalkan strategi online. Setelah ekosistem produk dikeluarkan, offline akan dijalankan juga. Karena kita mempunyai produk nyata, cryptocurrency, NFT, yang mana itu adalah produk nyata yang dikenal lebih dahulu sebelum Metaverse. Tapi kalau matrix system ini, ya matrix system ini adalah produk yang benar-benar baru. Sistem yang benar-benar baru. Tapi untuk ekosistemnya seperti cryptocurrency, NFT, staking program, itu jauh sebelum Metaverse ini ada, program itu sudah ada sebelumnya. Oke. Kemudian di sini teman-teman harus membuat saluran pemasaran. Oke, sebelumnya tadi perlu diingat tahu tentang perencanaan pemasaran, kemudian buat saluran pemasaran Anda sendiri. Di sini ada online dan offline. Teman-teman, di dalam pemasaran, kita harus tahu tempat melakukan pemasaran agar kita bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi. Ya, untuk online itu biasa yang kita gunakan adalah media sosial, baik itu Telegram, Facebook, ya dan lain-lain. Bahkan bisa juga melakukan broadcast email, WhatsApp dan lain-lain itu bisa dilakukan. Nah, itu artinya itu adalah media atau saluran kita untuk menyampaikan informasi atau memasarkan bisnis ini. Kemudian, teman-teman juga harus membuat saluran pemasaran pribadi. Jadi, saluran pemasaran itu pada umumnya ada dua, ya. Punya kita sendiri, yang mana kita yang mengontrol penuh. Yang keduanya adalah saluran pemasaran orang lain. Saluran pemasaran orang lain contohnya apa? Misalnya grup-grup yang ada di Facebook, ya, grup cryptocurrency itu pemasaran orang lain, grup orang lain. Di situ juga kita bisa melakukan pemasaran di grup-grup cryptocurrency, blockchain, MLM atau network seperti itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan media sosial Facebook kita di beranda status pribadi atau status WhatsApp. Itu adalah tempat-tempat saluran pemasaran kita supaya informasinya nyampe. Oke. Nah, jadi di online seperti itu polanya. Kemudian untuk offline itu teman-teman bisa membuat saluran pemasaran dalam hal misalnya membuat base camp. Yang mana base camp itu teman-teman buat di suatu daerah dan dikasih informasi seperti spanduk dan itu dilakukan secara rutin, konsisten, dan diadakan pertemuan sesering mungkin sehingga 1 bulan ke depan base camp itu tidak perlu mengundang orang. Oke. Ketika orang ingin mendapatkan informasi Metaverse, orang langsung datang. Ya minimal orang akan menghubungi dan berjanji akan datang ke base camp tersebut. 1 bulan pertama pola pengembangan base camp itu wajib mengundang, dalam arti mengundang dalam hal menghadirkan mereka di dalam base camp kita. Sehingga dalam 1 bulan ke depannya, Basecamp itu akan dikenal bahwa Basecamp tersebut adalah Basecamp Metaverse, tempat presentasi Metaverse dan informasi tentang Metaverse. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan seminar dan tabel talk ya untuk offline. Seminar itu kategorinya pastinya mempunyai kapasitas yang lebih besar, membutuhkan biaya yang cukup maksimal, waktu, dan pastinya membutuhkan desain yang cukup profesional karena harus ada presentasinya, penyampaian testimoni dan lain-lain.
Sehingga seminar ini pastinya membutuhkan dana dan waktu, dan otomatis ini tidak bisa dilakukan secara rutin, tapi bisa diimplementasikan misalnya per bulan. Oke, Table Talk. Nah, Table Talk ini adalah pertemuan yang mana biasanya kita nongkrong di suatu tempat, kemudian ngopi bareng gitu sambil ngobrol bisnis dan menyampaikan informasi tentang Metaverse. Itu pada umumnya Table Talk itu dijalankan di Indonesia. Strategi Table Talk itu masih cukup efektif di Indonesia sampai saat ini, dan itu bisa dilakukan. Kemudian tambahan untuk teman-teman yang paling penting, kalau berdasarkan standar internasionalnya, adalah namanya building team. Jadi kita ngumpul di dalam offline, ya, kemudian kita ngobrol bareng, ngopi bareng, atau makan bareng, atau happy-happy bareng dalam arti ceria. Nah, di situ yang dibutuhkan adalah dokumentasinya. Ya, dokumentasi itu tujuannya untuk apa? Untuk properti pemasaran online-nya nanti. Nah, itu adalah strategi yang dilakukan oleh global internasional seperti tim India. Tim India biasanya melakukan pertemuan di hotel seperti seminar, itu mereka tidak open presentasi. Mereka hanya menunjukkan ya semangat, hiporianya, kemudian mereka saling memotivasi dan mereka mengambil dokumentasi untuk dijadikan properti pemasaran online seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan itu semua, tapi pada intinya pasti saya yakin semua orang paham. Cuman terkadang kalau tidak diingatkan mungkin lupa. Nah, jadi sebenarnya luas sekali kita ingin memasarkan, ya. Teman-teman harus mempunyai saluran pemasaran dan pastinya ini bisa dilakukan, dan ada banyak sekali yang melakukan di Power Team yang cukup efektif, yaitu menggunakan metode presentasi WhatsApp. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa dikerjakan sambil santai di rumah dari kenyamanan rumah. Kemudian teman-teman harus melakukan secara komit dan konsisten. Kalau memang grup WhatsApp itu dibangun, tujuannya adalah untuk memberi informasi tentang Metaverse, teman-teman harus melakukan waktu terschedule, misalnya 2 minggu sekali, di jam yang sama, dan itu lakukan sesering mungkin dalam hal terschedule, dan itu harus dilakukan minimal 1 bulan. Ya, setelah 1 bulan teman-teman akan melihat hasilnya. Teman-teman mulai dihubungi. Ingat, dihubungi bukan bergabung. Karena di dalam bisnis ini ada prosesnya. Jadi target kita di dalam pengembangan bisnis ini bukan untuk closing, tapi informasi dulu, kemudian orang-orangnya terfilter, ya, sehingga nanti pada akhirnya, proses akhirnya mereka akan bergabung. Nah, di dalam pola pengembangan bisnis pemasaran, ya, di dalam online strategi, itu tujuan kita adalah untuk mengisi grup, ya, itu dulu. Jadi kita melakukan promosi, ada orang tertarik menanyakan tentang Metaverse, nanya, kita jawab. Setelah mereka bertanya, mungkin mereka nggak bergabung, baru masukkan ke dalam grup saluran pemasaran kita. Yang mana pada umumnya yang sebaiknya dilakukan grup tersebut itu adalah di privat. Artinya komunikasi satu arah dari kita. Ketika orang tertarik dan ada yang ingin ditanyakan, mereka akan menghubungi melalui jalur pribadi atau japri. Oke. Tujuannya apa? Ketika teman-teman membuat saluran pemasaran WhatsApp dan grup tersebut teman-teman buka secara settingan mengizinkan anggota untuk berkomentar, maka di situ akan sulit sekali mengontrolnya karena saluran pemasaran kita itu terisi oleh banyak karakter. Ada yang sekedar ingin iseng, ada yang memang tujuannya untuk menjatuhkan, mencari kelemahan, ada memang orang-orang negatif, dan untung-untung ada yang positif. Nah, ketika itu dicampur dan saling mengomentari, maka grup tersebut kesannya kurang baik, sehingga ada yang negatif akan menular ke yang positif, dan begitu hal-hal lain terjadi. Makanya ketika kita membuat saluran pemasaran berupa grup, itu ada baiknya menggunakan privat. Ya, tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Dan yang paling penting, jangan pedulikan mau keluar, mau masuk, yang penting kita melakukan informasi, menyampaikan informasi. Oke, poinnya di situ. Kemudian,
Selain dari saluran pemasaran, teman-teman juga harus membuat ya saluran pemasaran Anda sendiri. Kemudian memaksimalkan potensi pemasaran. Nah, jadi di dalam memaksimalkan potensi pemasaran ini diaktifkan atau caranya untuk percepatannya kita merekomendasikan minimal 5-7 level untuk percepatan. Walaupun bisa memulai dari 1 level. Jadi teman-teman, untuk percepatan, ini untuk percepatan ya, itu minimum kita membeli 5 level atau 7 ya. Nah, kenapa? Karena 5 level itu adalah rekomendasi dari ofisial, dan ternyata rekomendasi itu ada tujuannya. Pertama, itu adalah merupakan syarat utama untuk mendapatkan produk NFT. Oke. Kemudian 5 level itu berdasarkan voting di seluruh dunia, orang rata-rata memulai dari 5 level. Artinya kalau kita memulai 5 level, itu potensinya lebih besar. Kenapa? Itu adalah level-level yang paling ramai saat ini. Kemudian secara bertahap orang akan menaikkan level secara bertingkat menuju ke 12 level. Siapa yang tercepat menuju 12 level artinya dia sudah menunggu. Ya, dia sudah menunggu di posisi puncak, ketika ada yang menyusul besar potensinya akan dilimpahkan. Polanya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa juga memulai dari level 1 dan dengan komitmen meningkatkan level menuju target ke 5 level program. Oke. Kemudian yang paling penting adalah duplikasi. Jadi, ketika teman-teman mempunyai program 5 level, artinya ketika teman-teman memasarkan, pembukaan pembicaraan di awal itu adalah 5 level program. Oke. Ketika ketemu masalah finansial, ada mungkin tidak semua orang mampu membeli 5 level, artinya kita menemukan titik jenuhnya dari seseorang atau calon mitra kita, sehingga kita bisa menurunkan di 1 level untuk sebagai target market kita. Nah, jadi pada poinnya ketika kita mempunyai level tinggi, yang dibicarakan atau ditawarkan lebih dahulu adalah level tertinggi beserta dengan penjelasannya. Pola pengembangannya seperti itu. Dan itu terjadi duplikasi ya ketika teman-teman melihat kekuatan dari duplikasi 6 mitra 6 level di matrik klasik, itu hasilnya luar biasa, dan ini juga ada materinya secara detailnya di channel kita. Ya, teman-teman bisa menguasai strategi percepatan kekuatan dari duplikasi 6 mitra 6 level. Oke. Kemudian teman-teman juga ya selain memaksimalkan potensi pemasarannya, kemudian teman-teman juga harus mulai update bisnis ya, baik itu dengan teman, media sosial, teman sekolah, saudara atau yang lain. Pada intinya kita melakukan promosi. Itu yang paling penting ya. Jadi kita melakukan promosi. Promosi dalam bentuk apa? Promosi itu bukan menawarkan sesuatu aja, tapi kita bisa melakukan sesuatu, misalnya menyampaikan testimoni orang lain dalam bentuk motivasi ya yang terhubung dengan metaverse misalnya seperti itu. Nah, untuk properti promosi itu sendiri kalau untuk online sebenarnya Power Team sudah cukup banyak ya, jadi tinggal teman-teman meneruskan, baik itu berupa postingan testimoni, baik itu berupa postingan closingan, itu adalah alat atau properti yang bisa dijadikan bahan promosi, ataupun kalimat-kalimat yang kita sering sebarkan, yang mana itu adalah sebuah penjelasan singkat tentang metaverse, itu bisa disebarkan kembali untuk dijadikan properti promosi. Nah, di dalam pengembangan metaverse, promosi itu akan dipakai terus-menerus. Dan semua orang wajib mempunyai namanya bank data. Ya, teman-teman harus mengalokasikan folder khusus untuk menampung semua alat promosi, yang mana ketika teman-teman ingin melakukan promosi, nggak sibuk-sibuk lagi nyari-nyari. Nah, itu adalah percepatan di dalam bisnis. Jadi manajemen di dalam data juga harus diatur. Bahkan Power Team juga pernah menyampaikan materi bagaimana cara mengelola data-data yang ada di WhatsApp. Bagaimana cara merespon cepat dengan pola bank data. Artinya kita harus menyiapkan folder-folder khusus yang mana folder atau data itu, properti promosi itu akan terus dipakai selamanya. Seperti itu. Kemudian
jangan memberikan tautan atau link referral itu terlalu cepat. Jadi ada beberapa kasus saya melihat seseorang melakukan promosi di online dan mereka menampilkan misalnya link referral, ya seperti itu. Dan itu tidak efektif. Dan saya belum pernah menemukan ketika kita menyampaikan promosi menampilkan link referral itu jarang sekali ada yang langsung berhubungan dalam arti membeli, mengklik dan mendaftar. Ya. Nah, pola pengembangan promosi yang benar itu adalah kita menampilkan link WhatsApp agar terhubung dulu dengan kita. Tujuannya itu, jadi tujuan kita melakukan promosi itu supaya terhubung dulu. Itu aja poinnya. Kemudian teman-teman juga harus memberitahu ya peluang penghasilannya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara penjelasan voice, kemudian berupa kalimat tulisan, atau mengirim PDF-nya, atau video, atau tangkapan layar berupa testimoni, dan lain-lain. Nah, itu adalah caranya. Jadi ketika teman-teman melakukan pengembangan bisnis ini, hindari dulu yang namanya proses pendaftaran. Pastikan dulu sudah melakukan hal-hal yang diperlukan, karena ketika kita tidak menjalankan pola seperti ini, jadi tingkat closing-nya itu sangat sulit dilakukan di bisnis ini. Karena bisnis ini adalah hal baru yang sulit diterima secara cepat. Dan teman-teman harus memahami apapun itu hal yang baru pertama di dunia itu akan sedikit sulit diterima. Ya, itulah tujuan kita di Power Team ini adalah memperkenalkan, mengkampanyekan bisnis ini agar orang mengerti. Orang mengerti saat ini ya tidak harus bergabung hari ini. Karena kita punya waktu yang cukup untuk menunggu mereka bergabung, ya bisa aja mereka bergabung 1 bulan, 3 bulan yang akan datang, ataupun 1 tahun yang akan datang. Kemudian, jika ada orang yang akan tertarik, Anda dapat membagikan link referral. Jadi teman-teman, ketika dia menanyakan cara proses pendaftaran, baru kita lakukan atau kita berikan cara pendaftarannya, link referralnya. Ketika kalimat itu belum muncul dari calon mitra kita, bagaimana cara pendaftarannya, jangan pernah membagikan cara pendaftaran. Oke, polanya seperti itu. Jangan memaksa siapapun untuk bergabung di Metaforce, Anda hanya menyampaikan informasi, fokusnya di situ. Kemudian penciptaan peluang, menjelaskan sistem dan beserta teknologi dan kelebihannya. Ya, Metaforce ini bukan bisnis musiman, ini adalah bisnis selamanya. Jadi kita mempunyai waktu yang cukup banyak untuk berproses, mengkampanyekan bisnis ini. Jangan terlalu memaksa hari ini, fokuslah pada target jangka panjangmu. Nah, jadi teman-teman harus memahami apa yang kita sampaikan. Di dalam pengembangan bisnis ini, kita tidak terfokus begitu maksimal supaya menargetkan seseorang agar bergabung, tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan informasi ini dengan baik ke semua orang. Poinnya di situ dulu. Oke. Nah, startup yang tadi saya jelaskan itu harus dilakukan ya secara komit dan konsisten. Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari. Jadi teman-teman harus melakukan setiap hari. Ketika harus melakukan promosi, ya minimum di dalam 1 hari itu kita melakukan promosi minimum 2 kali sehari, misalnya seperti itu. Tapi itu harus dilakukan setiap hari. Nah, itu cukup mudah dilakukan karena kita tidak harus memikir, kita tidak harus edit video, edit gambar dan segala macam, semuanya sebenarnya sudah ada. Sudah ada dari Power Team. Teman-teman tinggal meneruskan, mengatur schedule peluncuran pemasarannya atau promosinya. Nah, yang saya lihat, kesalahan yang paling umum dilakukan adalah melakukan pemasaran dengan semua yang didapat. Memang kita banyak meluncurkan properti pemasaran berupa gambar mungkin sampai 5 kali sehari. Dan seharusnya teman-teman mengambil data tersebut dijadikan bank data. Ya, oke, kalau seandainya teman-teman mempunyai alat promosi itu sebanyak 5, artinya yang dipakai hari ini adalah 3. Dan itu dipostingkan secara terpisah, bukan semuanya langsung dipostingkan beruntun seperti itu. Orang ngelihatnya aja udah nggak tertarik. Apa yang dipostingkan kok sampai 10 gambar yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi ada di dalam desain atau visualisasi pengembangan pemasaran online itu yang memang
bisa diperhatikan orang. Jadi kita tidak bisa mendrop semua alat promosi atau properti promosi di dalam sebuah media sosial dalam satu postingan, itu nggak bagus dan itu bukan kurang kelihatan profesional. Nah, jadi kita juga harus mengatur jeda, ya, mengatur waktu, kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi di WhatsApp, kapan waktu terbaik yang harus dilakukan untuk promosi di Facebook misalnya. Nah, ada beberapa poin respon tinggi untuk WhatsApp misalnya di jam 12 siang. Kenapa? Karena pada jam 12 siang itu rata-rata orang makan siang dan santai. Atau mungkin habis Isya, ya, sebelum tidur biasanya orang melakukan online dulu. Nah, hal-hal seperti itu sepele, tapi itu adalah efektivitas di dalam pengembangan bisnis pemasaran. Oke, teman-teman harus melakukan, yang terpenting adalah komitmen, konsisten, serta fokus. Kalau tidak komitmen, ketika kita melakukan pemasaran hari ini, beberapa orang mungkin akan memperhatikan, oke, dan mereka punya rencana ingin bertanya, tapi nanti. Tapi ketika teman-teman berhenti melakukan promosi, maka perencanaan seseorang untuk menghubungi kita itu nggak jadi. Nah, artinya ketika kita mulai mengembangkan bisnis Metaverse, mulai hari itu juga kita sudah diawasi. Ya, ketika teman-teman melakukan itu secara komit dan konsisten 1 bulan, di bulan pertama saya yakin akan banyak orang menghubungi, menanyakan bisnis tersebut. Karena apa yang kita lakukan di dalam pengembangan bisnis itu diawasi. Walaupun tidak ada yang mengklik, walaupun tidak ada yang komentar, tapi pada prinsipnya mereka mengamati. Ya, mereka mau lihat sebatas mana kemampuan kita menjalankan bisnis tersebut. Sebatas mana kekuatan dari bisnis tersebut? Apakah memang dalam 1, 2, 3, 4, 6 bulan memang masih ada? Ketika lewat 6 bulan, mungkin banyak sekali perencanaan orang yang akan menghubungi kita menanyakan tentang Metaverse. Nah, itu sebenarnya poinnya di situ, komitmen dan konsisten. Beberapa orang melakukan pengembangan Metaverse ini itu nggak kuat, ya, melewati 1 bulan. Sedangkan masa-masa sulitnya adalah 1 bulan. Teman-teman, ingat, untuk memulai itu adalah hal yang paling sulit, itu pasti, dan semua orang pasti mengalaminya, ya. Nah, memulai ini adalah langkah awal untuk berproses. Ketika teman-teman memaksakan diri untuk melakukan, memulai, ya, itu akan semakin familiar dan nyaman. Mungkin ketika kita pertama kali melakukan promosi Metaverse, ya, setelah kita postingkan itu mungkin sampai 10 kali kita baca ulang, ya. Nggak pede, ya, atau mungkin belum terbiasa dengan melakukan pemasaran pola seperti itu. Nah, sehingga ketika itu dilakukan di awal, itu sangat sulit untuk memulai. Bahkan terkadang sudah diposting, bahkan dihapus lagi. Ya, saya paham dan saya pernah menjalankan dan melewati itu. Ya, kita posting sesuatu di Facebook, kemudian selama 5 jam dicek lagi nggak ada yang ngeklik, dihapus. Nah, ketika itu dilakukan, itu adalah langkah yang salah. Kita tidak peduli mau dibaca, mau diklik, mau dikomentar, yang penting kita melakukan promosi, menyampaikan informasi yang mana tujuannya adalah penciptaan peluang. Nah, rintangan terberat itu adalah 1 bulan pertama. Dan ini adalah yang rata-rata orang rasakan. Kenapa rintangan terberat adalah 1 bulan pertama? Ketika teman-teman melakukan promosi di bulan pertama, teman-teman akan banyak sekali mendapatkan, ya, mungkin semacam ditertawakan, atau mungkin teman-teman diajukan pertanyaan nggak bisa jawab, ya. Dan terkadang kita juga untuk melakukan pendaftaran pun di bulan pertama itu sangat sulit dan tidak bisa. Nah, hal yang harus dilakukan di dalam bulan-bulan pertama itu kita melewati proses itu semua. Ya, mungkin ada beberapa orang yang nyinyir di bulan-bulan pertama, atau mungkin ada yang kurang ngerespon, atau mungkin ada yang menjatuhkan mental kita dalam hal mungkin memberikan informasi negatif tentang bisnis ini. Itu biasanya benturan-benturan itu ada di bulan pertama. Ketika masuk ke bulan kedua itu mulai berkurang dan teman-teman mulai direspon. Oke, dalam 7 hari atau 1 bulan di dalam pola pengembangan bisnis ini, ketika teman-teman melalui itu semua, maka penghasilan akan dimulai, ya. 7 sampai 1 bulan
ketika melakukan pola seperti itu, langkah-langkah itu. Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini dan bisa mendapatkan minimal itu 1 bulan itu tembus 1.000 sampai 5.000 yang kita dapatkan dari Metaverse. Dan ini bukan teori, dan ini adalah fakta yang sudah diimplementasikan. Ya, teman-teman leader Power Team juga melakukan hal yang sama. Dan pastinya ketika teman-teman baru bergabung di Metaverse dan belum melakukan, ketika melakukan ini, ada potensi untuk mendapatkan pendapatan itu 1.000 sampai 5.000 1 bulan dari program ini. Oke. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Ya, teman-teman, kita sudah membuat banyak informasi untuk sebagai bahan pembelajaran, akademi, dan lain-lain. Di sini kita juga ada namanya YouTube channel Force Power Team, yang mana di sana lengkap secara informasi. Ada juga channel pribadi saya, Power Team Indonesia, dan di sini juga ada Facebook group, ya. Di sini ada Facebook group juga dengan 10.000 anggota, ada Penspek, kemudian tim leader di seluruh Indonesia, banyak sekali. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi, ya pastinya semua tim Power Team itu ada di setiap daerah. Kemudian kita juga mempunyai WAG untuk akademinya atau grup WhatsApp untuk akademinya, yang mana semuanya kita siapkan semaksimal mungkin, yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, edukasi, motivasi, agar bisnis ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, itu aja materi malam ini. Materi ini cukup ringan sebenarnya. Saya yakin semua teman-teman menguasai tentang materi ini. Tujuan dari materi ini hanyalah mengingatkan, ya, ada mungkin beberapa orang yang melupakan, dan harapannya dengan adanya penyampaian materi ini, teman-teman bisa melakukan langkah demi langkah. Ya, pertama, tujuan akademinya untuk memulai. Kemudian di sini teman-teman, ya, pertama itu yang paling penting memahami cara kerjanya, bukan menghafal tapi memahami. Kemudian tahu tentang rencana pemasaran, minimal ada beberapa poin yang teman-teman kuasai rencana pemasaran. Atau ketika belum tahu sama sekali tentang rencana pemasaran, maka teman-teman bisa belajar mandiri di beberapa pembelajaran di internet, baik YouTube ataupun Google. Kemudian di sini juga teman-teman harus membuat saluran pemasaran. Kemudian selanjutnya maksimalkan potensi pemasaran dari produk yang dibeli. Kemudian mulai update bisnis Anda dengan teman-teman media sosial, teman sekolah, atau siapapun, artinya promosi, menyampaikan informasi. Nah, kemudian teman-teman juga harus menghandling ya hasil dari pemasaran itu sendiri dengan beberapa poin handling, seperti jangan pernah memberikan tautan dengan sangat cepat atau memaksa orang bergabung, itu sangat dilarang di dalam pengembangan bisnis ini, karena kita berharap dengan adanya informasi promosi yang kita sampaikan, orang bergabung itu dengan sadar mereka memahami. Nah, implementasi bisnis ini sudah terbukti, salah satunya kami, ya, Power Team Indonesia, di proses BUSD, 170-an mitra, dan satu pun tidak pernah kami hubungi duluan untuk bergabung atau kami ajak, semuanya orang yang menghubungi. Baik itu di Metaverse, kita mempunyai referral langsung sampai 100 orang, dan tidak satu pun yang kita hubungi, kita janji untuk ketemu enggak. Artinya, efektivitas dari pemasaran maksimal atau mengaktifkan ilmu pemasaran itu sebenarnya sangat hebat. Ya, kita bisa membalikkan fakta bahwa selama ini orang tahu di dalam bisnis network itu adalah mencari orang, ya, merekrut orang, tapi ternyata bisa kita balikkan dengan ilmu pemasaran, yaitu kita dicari orang, orang akan bertanya dan bergabung. Oke, itulah tujuan kita di dalam pengembangan bisnis ini. Kita ingin berbisnis dengan mudah dari kenyamanan rumah. Teman-teman, dengan adanya mengaktifkan ilmu pemasaran, maka bisnis ini akan sangat mudah. Oke. Itu aja materi malam ini, dan harapannya teman-teman bisa menerima informasi ini sebagai hal yang bermanfaat untuk pengembangan Metaverse. Dan setelah ini kita masuk ke sesi sharing, tanya jawab, ya, saling berdiskusi, memotivasi, menyampaikan pengalaman dan hal-hal lain yang diperlukan. Dan saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri kembali ke Bang Aris. Terima kasih. Terima kasih Bang Kensi atas materi ringan. Ringan menurut Bang Kensi, berat menurut teman-teman. Tapi itu adalah ringkasan dari apa yang sedang kita kerjakan. Dan bagi yang masuk di dalam grup BAG, saya juga sudah screenshot foto-foto atau slide yang nanti bisa Anda rangkai